Salam teman-teman. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di ibadah remaja Kardere Moria. Mari adik-adik dan teman-teman sekalian, mari kita menenangkan diri kita. Mari kita menenangkan hati kita. Mari kita bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Mari kita menyatakan bahwa kita hidup bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya. Bahwasanya Tuhan sanggup melawat kita, menopang kita dalam setiap keadaan kita, sehingga sukacita ada bagi dalam hidup kita. Kasih Tuhan mengalir tiada henti seperti sungai yang terus mengalir dan terus mengalir. Mari kita menyatakan pujian kita kepada Tuhan ketika aku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita menyatakan hormat bagi Bapa Sorga. Bagi Bapa Sorga, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiga.
kakak-kakak yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kita memasuki bulan yang baru, bulan Juni. Saat ini ibadah remaja Kardera tanggal 6. Ya, tanggal 6 Juni kita mulai, dan marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita pada ibadah remaja Kardera Moria di tempat ini dan di rumah anak-anak kekasih kami terjadi di dalam pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami percaya kuasa kasih-Mu, cinta kasih Tuhan seperti matahari yang tepat bersinar di pagi hari. Kami mengucap syukur atas perjalanan hidup kami yang boleh sampai pada saat ini. Kami memohon Tuhan yang melindungi dan memberkati, agar semua pelayanan kami ini ya Tuhan, hanya kami persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah anak-anak kekasih kami ini ya Bapa, boleh melakukan dan mengikutinya dengan baik semua rentetan acara ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Saya akan membacakan Mazmur yang terambil dari nomor 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kudus. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruli. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian Mazmur Daud. Haleluya. Amin. Baik, teman-teman sekalian, saatnya kita bersorak-sorak bagi Tuhan, menyatakan pujian kita, bahwasanya Tuhan kita yang selalu dipuji. Mari kita menyatakan haleluya. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup bakal kekal. Langit buana semesta patut memuji kasanya, karena besarnya limpah kasihnya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kasanya, karena kasihnya tak henti, limpah kasihnya tak terperi, limpah kasihnya tak terperi. Demikianlah pujian kita bagi Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita menenangkan diri kita dan sungguh-sungguh membuka hati kita supaya firman Tuhan yang kita dengarkan mengubahkan kita dan memberikan Amin. kekuatan bagi kita. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes.
mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita satu dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami pada saat ini Tuhan. Di mana pada saat ini Tuhan, kami akan siap untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan, berkatilah Engkau Tuhan lewat bibir mulut hamba Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam kitab 1 Timotius 3 ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab memberikan dengan tema demikian: Jemaat Allah, dasar dan menopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun aku berharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah mengatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkannya dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang hidup mengenai Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkatnya dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Tema yang diberikan pada pagi hari ini yaitu yuk kita ibadah. Adik-adik dan teman-teman sekalian, mengapa kita katakan yuk kita ibadah? Nah, apa sih tujuan kita mau ibadah kepada Tuhan? Apa sih makna yang kita harus mempelajari dalam ibadah gitu? Yang kita harus ketahui, ibadahlah suatu tindakan yang dilakukan bukan hanya rutinitas, melainkan dari hati. Bukan kalau kita melakukan ibadah tanpa dari hati, maka ibadah itu akan sama halnya kita apalagi secara online pada saat sekarang. Ada kadang-kadang kita itu sering ketika ibadah, ketika menonton ini kan secara online, sedang live, menjalankan live untuk ibadah. Kadang anak pada jam sekarang kita nggak ketahui karena banyak anak-anak sering menonton di YouTube. Anak-anak itu kalau udah main handphone pasti bukan tujuannya kayak kenapa orang tuanya, sepengetahuannya orang tuanya itu anaknya lagi live gitu, lagi ibadah gitu. Tapi kebanyakan anak-anak zaman sekarang mereka cuma menonton aja gitu, menonton video, belum misalnya apalagi online gitu, pasti pada miring gitu, lagi ngechat gitu, balas ngechat alasan-alasan gitu, malas chat. Tapi saya inginkan buat adik-adik, untuk adik-adik semua, marilah kita ibadah dengan penuh dengan hati yang sungguh, datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Dan ketika kita melakukan ibadah, kita akan merasakan penuh kasih sayang. Jika kita merenungkan ibadah itu adalah sebuah penopang, maka kita akan merasakan walaupun secara online, maka kuasa roh Tuhan akan selalu nyata dalam pribadi kita. Yang pertama yang kita harus ketahui dalam melakukan ibadah secara online, yang pertama pikiran kita itu harus berpusat pada Tuhan. Mengapa saya harus mengatakan berpusat kepada Tuhan? Jika pikiran kita, oh iya saya chat dulu lah sama teman-teman di WhatsApp, Facebook atau Instagram atau segala-galanya gitu. Jika pikiran kita cuma harus berfokus kepada hal yang seperti itu, ngechat atau apa segala macam, bukan kepada Tuhan, maka ibadah kita nggak bakalan. Bukan saya mengatakan bahwa ibadah kita nggak diterima sama Tuhan, tapi kita tidak merasakan kuasa Tuhan itu nyata dalam pribadi kita, gitu. Yang kedua, ketika kita ibadah, ketika kita udah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita udah
mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta atau apapun yang disampaikan oleh sesama manusia kita yang telah memimpin kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berbuat baik terhadap sesama, bukan hanya mendengar saja, tapi namun kita harus melakukannya. Bukan hanya mendengar. Jika cuma hanya kita mendengar doang, udah saya dengar aja, udah dengar gitu. Tapi kita tidak melakukan sesama manusia atau sesama siapapun yang kita temukan terhadap orang lain, maka sia-sialah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan gitu. Yang kedua, yang ketiga ini, mengapa saya harus katakan memberkati orang lain? Nah, kita harus ketahui juga, bukan hanya ibadah saja, atau kita cuma hanya mendengarkan firman saja, atau kita hanya bersuka-sukaria aja kepada Tuhan. Sama tadi, kita nyanyi-nyanyi doang, kita hanya memuliakan nama Tuhan, tapi itu tidak terberkati oleh orang-orang lain. Jika kita merenungkan dengan penuh kasih, dengan penuh kasih, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, apa yang tertulis dalam firman Tuhan, jika kita merenungkan dan menopang pada firman Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa pribadi kita akan merasakan berkat dan juga bisa kita memberkati orang lain. Nah, saat kita berada dalam gereja, banyak di sekeliling kita itu ada mungkin orang itu, kita mengatakan bahwa semua itu orang dia sekolahnya bagian pendeta, sekolahnya bagian udah jadi pastor, dia udah suci. Belum tentu semua manusia itu suci gitu. Manusia itu penuh dengan dosa. Tapi gimanakah kita sebagai umat Allah yang takut kepada Tuhan, yang firman Tuhan mengatakan bahwa tiang menopang dan dasar kebenaran. Jika kita menopang kepada Tuhan dan penuh dengan kita memegang kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi suci dengan kuasa Tuhan. Jadi semua di sekeliling kita dan juga buat adik-adik yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, walaupun pada saat ini kamu dikelilingi orang banyak orang, atau pastor-pastor atau siapapun yang keliling kamu, orang dewasa, belum tentu dalam pribadinya itu suci, karena manusia itu tidak ada yang suci. Manusia itu dipenuhi dengan dosa gitu. Tapi walaupun kita penuh dengan dosa, marilah kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan penuh dengan kuasanya. Bukan hanya datang untuk mendengar lagu, bukan hanya untuk mendengar banyak teman, liatin teman. Saya pergi di gereja lah, liatin teman, mereka pakaian mereka bagus, liatin mereka lagi jalan-jalan gitu. Bukan begitu adik-adik. Namun kita datang di gereja itu untuk merendahkan diri kepada Tuhan dengan penuh dengan kasih dan kuasanya, hingga kita merasakan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka akan menjadi baik-baik saja. Nah, yang saya katakan tadi, pada dasarnya ibadah harus kita maknai, bukan sekedar kebaktian yang kita harus lakukan, tapi yang kita lakukan dalam setiap minggu gitu, yang kita lakukan. Namun itu adalah bagian kita memiliki sikap pengharapan dan penghormatan kepada Allah. Mengapa saya katakan penghormatan bagi Allah? Karena ketika kita datang kepada Tuhan dan kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh dengan hati yang tulus, dan datang kepada Tuhan dengan rasa yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk melakukan ibadah kepadanya, maka kita akan memberikan penghormatan. Itulah sebuah penghormatan yang kita berikan kepada Tuhan yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Gitu. Nah, yang berbicara mengenai pengalaman dan perjumpaan dengan Allah. Kalau kita dalam secara pribadi kita, kalau kita merasakan itu perjumpaan pada Allah, bukan kita memang tidak ketemu Tuhan Allah itu dengan secara langsung, tapi kita merasakan di saat kita saat teduh. Jika kita benar-benar saat mengambil saat teduh itu bukan duduk aja terus tunduk kayak gini terus cuman biasa-biasa aja,
tapi kita nggak merasakan kuasa roh Tuhan itu turun dalam pribadi kita. Jika kita beribadah kepada Tuhan dan mengambil sikap saat teduh dengan penuh dengan penuh dengan hati yang tulus dalam melakukan ibadah atau mengambil sikap saat teduh, maka kita akan merasakan kuasa Tuhan itu datang kepada kita. Karena kuasa Allah itu sangat besar bagi kita. Buat adik-adik pada saat ini, walaupun dalam keadaan online, beribadahlah dengan penuh hati. Walaupun pada saat ini kadang ada dalam mengerjakan tugas, ini kan hari Minggu, masih online gitu, masih online. Terus tugas saya masih numpuk. Ya udahlah, saya kerjain tugas dulu. Ibadahnya dilewatin dulu, nanti sore atau gimana, dimanapun saya harus lakukan ibadah. Tidak ada, tidak boleh. Karena bukan selamanya kakak tidak melarang buat adik-adik mengerjakan tugas atau melakukan ibadah dimanapun. Saya menyampaikan buat adik-adik, ketika kita hari Minggu adalah hari Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Mengapa saya katakan tadi yuk kita ibadah? Nah, walaupun kita online adik-adik atau teman-teman, teruslah kita semangat dan teruslah kita mendoakan semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa kita berkumpul kembali saat ketemu lagi. Dan buat adik-adik di mana pada saat ini yang banyak pergumulan dalam kehidupan, terutama buat adik-adik yang pada saat ini dalam udah selesai SMA, mau pikirin lagi mau kuliah, teruslah kita harus mendekatkan kepada Tuhan, karena jalan salah satunya adalah Tuhan. Jika kita terus mendekatkan diri dan menopang kepada Tuhan, yakinlah dan percayalah bahwa apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan akan menjadi kenyataan dan tercapai dalam pribadi kita. Buat teman-teman pada saat ini juga, buat kakak-kakak mentor, jangan pantang menyerah untuk melakukan ibadah walaupun secara online. Kadang kita merasa lelah. Semua manusia itu merasa lelah dan capek. Nggak ada yang bilang saya setiap hari itu semangat, saya setiap hari itu senang-senang aja, happy aja. Pasti ada waktunya lelah dan capek. Tapi tiap hari Minggu kita harus kenapa? Kita harus beribadah. Kenapa? Disitulah hari yang ketujuh yang hari Tuhan berikan untuk kita beristirahat dan mengucap syukur kepada-Nya. Kenapa hari ketujuh kita harus mengucap syukur? Itulah hari yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Jadi memang setelah kita ibadah, oke lah kita lakuin segala sesuatu yang selanjutnya. Bukan selamanya kita itu berhenti untuk bekerja. Kalau udah hari Minggu ya udah itu hari istirahat gitu. Belum tentu, kan banyak pekerjaan juga, apalagi pada saat ini kita dalam keadaan mendapat tugas gitu. Tapi buat adik-adik juga tetaplah semangat dan terus beribadah kepada Tuhan. Ketika kita pada saat ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang bahwa tadi saya katakan yuk kita ibadah. Marilah adik-adik dan teman-teman sekalian, teruslah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus menopangkan diri kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan penuh hati yang tulus. Demikianlah firman Tuhan ini. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati buat kita semua. Amin. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam surga, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kami telah telah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan memberkati bagi kami semua Tuhan, orang-orang yang telah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, ampuni akan salah dan dosa hamba Tuhan, jika hamba berkata salah kepadamu Tuhan. Inilah doa dan permohonan hamba, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita doa sesaat. Kita jangan lupa berdoa untuk mentor remaja kita supaya kita berjalan dengan lancar. Kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu dari hari lepas hari hingga pada saat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anakmu sudah mendengarkan kebagian dari firman-Mu Tuhan. Hamba dengarkan Tuhan, mari Tuhan berkati, membimbing kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati setiap pekerjaan Tuhan, mari Tuhan berkati Tuhan, berkati yang menyampaikan firman kebenaran Tuhan, berkati dalam studi dan keluarganya Tuhan, aku berkati Tuhan. Tuhan berdoa juga anak mentor remaja Tuhan, berkati yang ada di rumah Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati dalam pelayanan mereka Tuhan, supaya mereka menjadi takut akan Engkau Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga kami Tuhan yang setiap dalam pelayanan Tuhan, berkati supaya hamba-Mu bisa menjadi anak akan Engkau Tuhan. Tuhan berkati, kami berdoa Mami yang sedang, Mami Yoke yang mendampingi kami Tuhan, berkati dalam pekerjaannya Tuhan, keluarganya Tuhan, berkati Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati setiap pelayanan Tuhan, supaya kami pelayan bisa berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa dalam surga, doa Kerdera Muria Tuhan, berkati Kerdera Muria itu Tuhan, supaya bisa pimpin dan bisa untuk kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga Bapak Anton Tuhan yang membimbing Tuhan, berkatilah pekerjaannya Tuhan, berkati setiap langkah pekerjaan keluarganya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga bangsa dan negara kami Tuhan, berkatilah bangsa negara kami, pulihkan dalam virus corona Tuhan, menjauhkan halangan rintangan mara bahaya Tuhan, ditolak dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati Tuhan setiap pekerjaan, berkati orang-orang yang terdekat maupun yang jauh Tuhan, berkati dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan kami berdoa yang banyak kekurangan kami, banyak kekurangan Tuhan, maupun yang kekurangan fisik, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berdoa juga orang-orang petani, pegawai, peternak maupun tukang ojek Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan Tuhan, Engkau berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, supaya mereka bisa untuk mendapatkan makanan minuman sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami adalah manusia yang banyak kesalahan dan dosa kami Tuhan, tapi kami percaya kepadamu Tuhan. Bukan karena kebaikan kami Tuhan, bukan karena kemampuan kami Tuhan, tapi karena cinta kasih yang nyata dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Tuhan memberkati kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, doa dan permohonan kami Tuhan, kami jauh dari kesempurnaan, tapi kami menyempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Masih tetap berdiri bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman. Mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita berpisah dalam ibadah ini, mari kita mendengarkan pedoman hidup baru, yaitu firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 1 ayatnya yang ketiga. Menyatakan begini, terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Mari kita menyatakan, tinggikan dirimu. Adik-adik kekasih bersama keluarga, puji Tuhan kita telah selesai mendengarkan, beribadah bersama, mendengarkan firman-Nya. Kata panggilan, kata ajakan, ayo kita beribadah bukanlah sesuatu yang gampang dan bukan juga untuk gampang mengiyakan. Dalam kondisi sekarang ini kita pahami bahwa sulit tetapi juga mudah bagi mereka yang mau datang dengan senang hati kepada Tuhan, tapi sulit juga bagi mereka yang seolah-olah memiliki jarak dengan Tuhan karena ada sesuatu yang membatasi mereka dengan sesuatu dalam dirinya. Karena itu mari ajakan firman Tuhan ini bukanlah sesuatu ucapan yang sia-sia, tapi ucapan untuk mengajak kita semua, siapapun kita, kakak dan adik-adik, semua kita patut beribadah kepada Tuhan, ya. Karena itu kita telah selesai ibadah dan kita berdiri, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Kristus dalam Roh Kudus-Nya menuntun, memelihara kita semua saat ini sampai Maranatha. Amin.
melanjutkan ibadah kita di Remaja Kardera Moria. Kepada adik-adik dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, terpujilah Tuhan dan biarlah sukacitanya tetap mengalir bagi kita. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.